Saya ingin langsung saja ke Mas Yunarto, menjawab pertanyaan tadi. Kira-kira apakah masih ada mungkin partai-partai lain yang akan bergabung bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo? Siapa? Ya, pertama saya sebetulnya kalau buat pendidikan politik lebih baik kalau partai-partai ini berani menyatakan sikap ya, bahwa saya tidak mungkin misalnya berkoalisi dengan partai tertentu. Misalnya kalau dugaan saya PDI Perjuangan sulit untuk berkoalisi dengan PKS, Nasdem atau Demokrat. Dan bagus sebetulnya buat pendidikan politik kalau PDI Perjuangan misalnya berani mengatakan saya tidak akan berkoalisi dengan PKS karena spektrum ideologinya ada pada jalur yang berbeda. Dengan Nasdem sering ada perbedaan pendapat terkait politik termasuk tentang impor pangan misalnya. Terkait dengan Demokrat ada peristiwa di tahun 2004 yang misalnya bisa dijelaskan. Hal-hal seperti itu menurut saya baik buat pendidikan politik publik untuk kemudian melihat koalisi yang berkualitas dan ada faktor ikatan yang bernilai gitu di situ. Nah, terkait dengan PDI Perjuangan, saya melihat di luar 3 partai itu sangat mungkin untuk bergabung. Yang menarik kan adalah apakah pertanyaan besar terkait dengan koalisi besar ini mungkin diwujudkan atau tidak. Karena prasyarat utama dari koalisi besar yang sempat kemarin disebut-sebut adalah apabila 2 partai terbesar, PDI Perjuangan dan Gerindra, ada kesesuaian. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini seperti Pak Prabowo lebih cenderung ingin membentuk poros sendiri. Nah, tinggal pertanyaannya kemudian mana yang akan lebih mungkin tertarik untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Rekan saya dari awal P3 yang paling mudah karena hubungan historis yang baik dengan PDI Perjuangan, partai lama. Dan memang jauh-jauh hari P3 itu sudah menyebutkan nama Ganjar Pranowo. Kalau mau dispekulasikan lagi ya partainya Mas Edi Suparno. Karena dalam beberapa kesempatan bahkan kader PAN dalam beberapa acara DPW PAN beberapa diantaranya sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Walaupun balik lagi faktor arahan dan komunikasi dengan Pak Jokowi menurut saya itu juga akan berpengaruh. Ya, Mas Yunarto ini menarik juga ngomongin soal PAN dan PDIP. Kita tahu bahwa PAN berkali-kali mengatakan ada beberapa kader maksudnya berkali-kali mengatakan mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Kita juga tahu bahwa ada kalau nggak salah pantun yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan bahwa Ganjar Pranowo itu cocok loh sama dengan Erick Thohir, bersanding dengan Erick Thohir. Apakah kira-kira nanti PAN ini akan bergabung dengan catatan calonnya adalah calon wakil presidennya dari PAN yaitu Erick Thohir? Iya, itu saya rasakan langsung ya ketika diundang di Rakornas PAN di Semarang memang ada teriakan Ganjar for Presiden dan Erick Thohir for Vice President. Berbeda dengan statement dukungan dari DPW P3 cenderung hanya tunggal berbicara mengenai Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Itu yang menyebabkan lebih mudah dan elastis P3 menyatakan dukungannya terlebih dahulu. Sementara bicara PAN ini, the devil is in the details. Ada nama yang selalu disebut serangkai gitu. Ganjar dengan Pak Erick dan dengan segala hormat, kita tahu sempat ada perbedaan pendapat yang cukup tajam antara PDI Perjuangan dan Mas Ganjar dengan Mas Erick dalam konteks U20. Itu menurut saya mungkin jadi hal-hal yang sifatnya aktual yang akan didiskusikan di panggung belakang. Dan balik lagi, hal-hal seperti itu apa sih kemudian faktor determinan yang bisa menentukan? Salah satunya adalah komunikasi dengan Presiden Jokowi. Oke, kita langsung ke Mas Edi. Mas Edi, sejauh ini artinya langkah konkret dari PAN sendiri akan bergandengan tangan dengan Golkar, tetap akan sesuai dengan karena Golkar kan mengusung Erlangga Hartarto, atau PAN ini akhirnya memilih untuk bergabung dengan PDI Perjuangan? Saya kira kita tidak bisa langsung loncat ke kesimpulan situ, karena sekarang ini masih berproses. Dan kembali lagi yang saya sampaikan, nanti keputusannya kan tentu ada di tangan Pak Zulkifli Hasan yang kita sudah berikan mandat di Rakernas sebelumnya. Nah, tetapi begini, kita di dalam perjalanan kita selama beberapa tahun ini kita memang sangat dekat dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir hadir di dalam acara-acara PAN, ya kita selalu undang dan beliau hadir. Beliau berkeliling ke tempat-tempat di mana PAN itu memiliki basis-basis yang kuat, ya kita undang beliau dan beliau hadir. Jadi punya kedekatan. Ya, tetapi kalau kita bicara figur cawapres yang lain, ya kita sudah mengusung Mas Sandiaga Uno 2 kali, satu di Pilkada DKI 2017 dan satu lagi di Pilpres 2019. Jadi sudah punya kedekatan juga. Ya, jadi bagi kita untuk bekerja sama dengan siapapun itu saya kira sangat mudah untuk dilaksanakan karena kita punya historis kedekatan dan historis perjalanan
kerjasama yang baik dengan para tokoh ini. Oke. Nah, yang perlu juga mungkin saya highlight di sini bahwa memang keunikan daripada PAN dalam hal ini tidak sekedar jumlah kursi kita di DPR yang mungkin berbeda signifikan dengan PDIP atau juga berbeda dengan Golkar ataupun Gerindra, tetapi bahwa PAN itu selama ini selalu menjadi representasi dari Muhammadiyah. Baik. Dan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, itu secara historis memiliki perjalanan sangat panjang. Dan kalau kita lihat juga, Baik. pasca reformasi di Indonesia ini, Presiden dan Wapres itu selalu representasi nasionalis dan agamis. Mungkin dengan pengecualian satu kali aja ya, ketika Pak SBY bersanding dengan Pak Budiono. Tetapi selama itu selalu nasionalis, agamis, vice versa, begitu. Oke, Jadi baik. saya lihat ke depannya akan begitu, dan keunikan, kekhasan PAN itu saya kira ada manfaat yang sangat signifikan bagi siapapun yang akan Mas beruntung Edi, berarti nantinya. kita nantikan ya hasil pertemuan nanti malam. Kita ke Prof. Karim. Prof. Karim, artinya siapa kira-kira analisa Prof. Karim pasangan yang paling cocok mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, kalau dilihat dari modus kerjasama kan semua partai yang disebut-sebut tadi juga menjalin kerjasama dan tidak ada masalah selama ini, bahkan sama-sama bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan. Jadi oleh karena itu maka menurut saya siapa sosok cawapres yang akan disandingkan dengan Ganjar tidak bisa dilihat secara kasat mata dari sisi partai yang akan bekerja sama. Saya yakin spesifika diferensia atau hal khusus yang membedakan antara satu partai atau satu cawapres yang diusulkan oleh satu partai dengan partai lain itu akan terbaca oleh Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Itu yang akan menjadi kulti truth. Tetapi saya katakan dari sekian banyak kriteria yang akan dijadikan sebagai penentu siapa yang akan mencawapres, tentu saja bukan adu cepat gitu ya. Artinya bukan siapa yang cepat menyatakan dukungan lalu bergabung akan dapat, belum tentu seperti itu. Karena dalam politik kan tidak penting kapan memulai, yang penting tiba paling duluan. Oke, Baik. baik. Terima Salam kasih. damai. Terima kasih Terima Prof. kasih, Karim, Prof. terima Karim. kasih Mas Yunarto, terima kasih Mas Basara, dan terima Mas kasih Edi Pak Edi juga, Suparno Mas sudah bergabung bersama kami di program Kabar Mas Petang. Edi.